Ayo yang patah, yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini, wartawan gereja YouTube, wartawan Injil ya. Bagi mereka semuanya, ini Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua tentu luar biasa ya. Saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang bapak, beliau ini pakai peci, pakai sarung, pergi ke rumah-rumah untuk memberitakan Injil dengan versi Al-Quran. Gitu ya. Beliau mengajak orang untuk membuka Al-Quran. Coba buka ayat ini, bacakan, lalu setelah itu bapak tersebut menerangkan atau ibaratnya menjelaskan ya, menjelaskan makna-makna atau tafsir-tafsir yang ada. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Agar mereka itu berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, supaya apa? Yang selama ini mereka dengarkan pada Injil sudah dipalsukan, Alkitab sudah diubah-ubah, yang katanya begitu, boleh dijelaskan lagi itu, boleh lagi baca, ternyata Al-Quran mengatakan kebalikan daripada apa yang kita dengar selama ini. Maka bapak ibu tersebut adalah jadi dampak gitu ya, bapak berpeci berkopiah ini, dan dia bersaru sangat luar biasa, dia menjelaskan dan juga semangatnya di dalam memberitakan kabar baik, kabar sukacita, dan mengajak mereka untuk melihat apa kata Al-Quran tentang Injil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah saya ingin meniatkan teman-teman, saudara-saudara, maupun dari RT 066, perbedaan antara Alkitab dengan iman mereka. Yesus Kristus mengatakan, Yesus Kristus berkata kepada kita semua, siapa yang percaya kepadanya, ya kan, itu tidak akan binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal, tidak ditempatkan di tempat di mana orang-orang berdosa, tidak disiksa. Berbeda dengan iman percaya saudara kita dari seberang sana ya, sudah ditetapkan berapa mana buktinya. Betul ya gitu kan. Sudah ditetapkan mereka akan masuk gitu kan. Buktinya apa? Buktinya itu adalah hati. Semua orang di antara kamu gitu kan akan mendatangkan mata, dan hal itu bagi Tuhan suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Hal itu bagi Tuhan karena sudah ditetapkan sama Tuhan Yesus gitu kan, adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan baik kepada kita Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tidak berlama-lama saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat bagaimana Bapak
ini Bapak tersebut dengan begitu gigih, begitu giat, berani dalam memberitakan Injil. Mari kita saksikan sama-sama cuplikan video berikut ini. Dibaca. Ayo yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang dari di dalam neraka dalam keadaan terlutut. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu. Jelas loh. Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Maka kamu orang Islam ini sudah begitukan, lagi kurang ngaji, ngajinya nggak dengan makna, tafsirnya nggak tahu juga, bahkan ustadznya nggak menjelaskan juga. Kalau sudah sulit, jawabannya wallahu a'lam bishawab. Nah, ini harus ditingkatkan kajian yang ada. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa min at-Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'una kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab. Ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan, ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan kabar baik, orang tersebut tidak akan bisa tinggal diam. Orang itu akan terus-terusan menceritakan kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya, bersaksi kepada orang-orang sekitarnya bagaimana orang itu mengalami Tuhan, mengalami Yesus, bagaimana orang itu mendapatkan keselamatan. Orang tersebut akan memberitahukan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mendapatkan kepastian jaminan keselamatan. Dengan cara apapun, ya tentunya adalah dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat satu firman Tuhan, ya. Di dalam kitab Lukas, Tuhan dan para malaikat di surga itu bersorak-sorak, itu bersuka cita. Kenapa? Karena mereka memiliki kasih, belas kasihan, ya. Tuhan itu memiliki belas kasihan yang luar biasa kepada kita manusia. Dan rasa sedih yang begitu besar, yang sangat mendalam terhadap kita yang jatuh ke dalam dosa dan mati secara rohani terpisah dari Tuhan. Sehingga pada waktu seorang berdosa bertobat, maka Tuhan dan seluruh isi surga itu terang-terangan bersuka cita. Malaikat di surga, seluruh isi surga itu terang-terangan bersuka cita, dikatakan di dalam Alkitab, dalam Injil Lukas 15 ayat yang ke-7.
Di situ dikatakan bahwa aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Akan ada sukacita besar di surga orang yang berdosa bertobat. Ya, sukacita di surga itu bukan karena orang pindah-pindah agama. Dari agama A ke agama B, dari agama B ke agama C, dari agama C ke agama D, dari agama D ke agama E. Sukacita di surga bukan gara-gara orang pindah agama, tetapi karena ada satu orang berdosa bertobat. Ketika ada orang yang berdosa, orang itu merasa dirinya berdosa, benar-benar merasa dirinya berdosa, lalu orang tersebut bertobat, maka sukacita di surga itu penuh. Terang-terangan sukacita di surga, kegembiraan besar ketika ada satu orang berdosa bertobat, bukan pindah-pindah agama. Ya, ingat, bukan karena ada orang yang pindah agama, tapi karena ada orang yang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, kita sering melihat di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita merasa diri bertobat, padahal jauh daripada pertobatan. Bisa dilihat dari tingkah lakunya, perbuatannya, tutur katanya. Suka menggonjang-ganjing, suka menghina, suka mencemooh, tidak sabar, tidak punya belas kasihan, tidak bisa mengampuni, tetapi justru selalu mengutuki. Sekalipun orang itu orang Kristen butuh pertobatan, kita ini setiap hari masih perlu bertobat, sehingga semakin hari semakin baik. Kalau kemarin itu jahat, kita tidak baik, kita uring-uringan, hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, pertobatan pertama kalau menurut Alkitab adalah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui dosa, kita tinggal di dalam Dia. Nah, itu adalah pertobatan. Yang selanjutnya kita memberikan pertobatan ini, membagikan pertobatan ini kepada orang-orang yang belum menerima pertobatan. Perlu kita ingat, saudaraku, di sekitar kita itu, di sekeliling kita itu masih banyak sekali orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka lapar, mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan kita yang memberitahukan kepada mereka, siapa lagi yang memberitahukan? Siapa lagi, Bapak Ibu? Ya, maka yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Orang-orang yang dulunya benci kepada kekristenan, mereka tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang tersebut tidak akan bisa diam. Pasti orang itu akan pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, satu daerah ke daerah yang lain. Untuk apa? Untuk menceritakan pertobatannya, untuk menceritakan tentang Yesus, untuk menceritakan bagaimana dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bersaksi terus-terusan mengenai pertobatannya, mengenai keselamatan, mengenai siapa itu Yesus Kristus. Orang itu akan terus-terusan bercerita. Dan ini adalah tanda-tanda orang yang sudah bertobat, yang sudah menerima kepastian keselamatan. Tidak diam di rumah, tidak diam di gereja, tidak. Karena tugas penginjil ini, ya, tugas penginjil itu bukan saja tugas pendeta, tugas sama Tuhan. Ya, penginjil ini tugas kita semua orang Kristen. Nah, inilah. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, para pencinta dan bagian, ayo kita menjadi rekan sepekerjanya Tuhan, menjadi penuai di akhir zaman, menjadi orang-orang yang bisa membawa damai, bisa membawa Injil, menceritakan kabar baik, kabar sukacita, sehingga seisi surga ketika ada orang bertobat, seisi surga bersukaria, bersorak-sorai, mereka bertepuk tangan. Ada sukacita yang besar ketika melihat orang yang berdosa bertobat. Kiranya video singkat ini bisa memberikan edukasi kepada kita sehingga kita tidak diam, tetapi kita terus pergi memberitakan kabar baik, terus pergi menginjili. Jangan sampai seperti kata Alkitab, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kita melihat mereka yang baru bertobat, mereka semakin giat memberitakan firman, bersaksi, semakin giat menceritakan pertobatannya. Kita yang sudah lama di dalam kekristenan, kita tidak melakukan apapun. Kita hanya diam, kita dengan alasan, dan kita selalu berkata, kita toleransi, takut dengan hal-hal yang alasan yang kalau menurut saya itu terlalu dibuat-buat, ya, terlalu dibuat-buat. Haleluya, itu tadi ya videonya. Wah, cukup menarik ya. Kalau menurut kalian gimana? Saudara-saudaraku gereja YouTube, silakan tulis pendapat kalian
di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel JJ YouTube untuk informasi update dan menarik lainnya. Dan pastinya memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.